Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Maulidia Oktalina. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen hubungan industrial, yaitu tentang employee turnover. Mengapa karyawan mengundurkan diri dari perusahaan? Karena kurangnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kesejahteraan karyawan yang kurang, kepuasan kerja yang kurang, kurangnya transparansi, dan kurangnya reward atau benefit, sehingga tingginya stres dan beban kerja. Kemudian, dampak negatif dari turnover menurut Philips adalah peningkatan biaya operasional, potensi meninggalkan citra buruk kepada pelanggan atau klien, kehilangan produktivitas dalam tim, menurunkan kepuasan kerja karyawan yang tersisa, perusahaan kehilangan sosok ahli atau pakar yang dapat mengurangi potensi akuisisi klien maupun pelanggan potensial. Employee turnover adalah suatu kegiatan mengganti karyawan lama dengan yang baru pada suatu perusahaan. Terdapat dua hal yang membuat karyawan meninggalkan perusahaan. Yang pertama adalah karena sukarela. Ada banyak penyebab yang bisa membuat karyawan sukarela mengajukan resign, mulai dari memperoleh pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan penawaran gaji yang lebih tinggi, ingin lebih fokus belajar. Sedangkan hal kedua, karena terpaksa, seperti adanya PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Tapi aspek yang kedua ini sangat jarang dijadikan tolak ukur dalam menghitung angka employee turnover. Meningkatnya minat karyawan untuk mengundurkan diri secara sukarela yang harus lebih diperhatikan karena hal tersebut biasanya berhubungan dengan internal manajemen perusahaan. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah hubungan industrial dan untuk mengembalikan stabilitas organisasi adalah meningkatkan sistem penggajian dan kesejahteraan. Masalah utamanya biasanya adalah ketidakpuasan terhadap sistem gaji. Solusinya adalah lakukan salary benchmarking untuk menyesuaikan gaji dengan standar industri dengan menggunakan data pasar industri retail, menetapkan dan menerapkan struktur penggajian yang transparan dan adil, sediakan tunjangan kesehatan, transportasi, dan insentif berbasis kinerja, evaluasi dan peninjauan gaji tahunan secara sistematis dan berkala, bukan hanya saat karyawan meminta. Implementasi pay for performance berdasarkan KPI, Key Performance Indicator yang jelas. Dampaknya adalah karyawan bisa merasa dihargai dan cenderung menetap, lalu meningkatkan kepuasan, mengurangi turnover, dan memperbaiki citra perusahaan. Mengapa KPI penting dalam pay performance? Karena KPI memungkinkan perusahaan menilai kinerja secara objektif, memberi penghargaan yang adil kepada karyawan berprestasi, mendorong motivasi karyawan karena mereka tahu standar dan targetnya, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan perusahaan. Langkah yang selanjutnya adalah memperbaiki keseimbangan kerja dan kehidupan work-life balance. Masalah utamanya adalah beban kerja tinggi tanpa dukungan. Solusinya, maka kita atur jam kerja yang sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terapkan fleksibilitas jadwal kerja. Sediakan program kesehatan mental, fisik seperti konseling, olahraga, serta seminar kesejahteraan. Pembatasan lembur sesuai regulasi dan memastikan kompensasi lembur dibayar tepat waktu. Penerapan cuti yang mudah diajukan tanpa hambatan administratif. Dampaknya, kelelahan akan berkurang, loyalitas meningkat, menurunkan tingkat stres, dan peningkatan produktivitas. Langkah selanjutnya adalah komunikasi internal yang terbuka dan dua arah. Karyawan sering keluar karena merasa suara mereka diabaikan. Perusahaan dapat membuat forum komunikasi rutin antara manajemen dan karyawan, menyediakan sarana pengaduan yang aman dan responsif atau kanal komunikasi anonim untuk menyampaikan keluhan. Memastikan setiap kebijakan disosialisasikan dengan jelas. Membentuk komite hubungan industrial atau joint consultative komite. Manfaatnya dapat mencegah konflik sebelum membesar, meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan karyawan.
Kemudian keempat, membangun hubungan industrial yang sehat. Libatkan serikat pekerja jika ada dalam pengambilan kebijakan ketenagakerjaan. Ciptakan collective labor agreement, perjanjian kerja bersama yang adil. Terapkan penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebelum menempuh jalur hukum. Melibatkan serikat pekerja dalam keputusan strategis terkait ketenagakerjaan. Mengembangkan atau memperbarui perjanjian kerjasama yang berpihak pada kesejahteraan, menjaga dialog sosial yang konstruktif dan profesional, menggunakan pendekatan interest-based bargaining, perundingan berdasarkan kepentingan bukan posisi. Manfaatnya adalah dapat meningkatkan kepercayaan dan konflik industrial menurun, mengurangi potensi perselisihan dan meningkatkan keharmonisan industrial. Kemudian perbaikan proses rekrutmen dan employer branding. Reputasi buruk di pasar kerja harus diperbaiki. Caranya tonjolkan budaya kerja positif melalui media sosial, job fair, dan kerjasama kampus. Berikan pengalaman rekrutmen yang profesional dan cepat. Ceritakan kisah sukses karyawan yang berkembang di perusahaan. Membangun citra perusahaan melalui kampanye employer branding positif. Menerapkan seleksi rekrutmen yang profesional, cepat, dan transparan. Memberikan pengalaman onboarding yang menyenangkan dan terstruktur. Menyediakan paket kompensasi dan manfaat yang menarik. Dampaknya adalah dapat menarik talenta baru dan memperbaiki citra perusahaan dan mengurangi dampak reputasi buruk. Kemudian pengembangan karir dan pelatihan. Banyak karyawan keluar karena merasa tidak berkembang. Solusinya adalah program pelatihan rutin diadakan, jalur karir yang jelas dan objektif untuk semua bidang pekerjaan. Sistem penilaian kinerja yang transparan, pelaksanaan performance review yang objektif, terukur, dan transparan. Program succession planning untuk posisi penting. Dampaknya karyawan akan lebih termotivasi dan melihat masa depan di perusahaan itu. Karyawan juga akan merasa dihargai. Kemudian evaluasi beban kerja dan perbaikan manajemen. Audit beban kerja untuk memastikan tidak ada yang berlebihan atau malah kurang. Tingkatkan kemampuan manajerial supervisor agar tidak menciptakan toxic work environment. Terapkan manajemen berbasis empati dan apresiasi. Membuka informasi terkait kebijakan HR kepada karyawan yang jelas. Menetapkan indikator kinerja hubungan industrial seperti tingkat turnover, absensi, keluhan, dan tingkat kepuasan. Audit rutin terhadap praktik HR dan ketenaga kerjaan. Manfaatnya perusahaan menjadi lebih profesional dan terpercaya, menetapkan mekanisme penyelesaian perselisihan secara internal sebelum melibatkan pihak ketiga, menyediakan pelatihan konflik manajemen untuk supervisor dan manajer, membuat prosedur disiplin yang adil dan konsisten. Kemudian membangun budaya apresiasi. Karyawan pergi bukan hanya karena gaji, tetapi juga karena merasa tidak dihargai. Perusahaan dapat memberikan penghargaan bulanan atau tahunan, merayakan pencapaian individu maupun tim, memberi umpan balik positif secara konsisten, menjamin K3 untuk karyawan, yaitu keselamatan, kesehatan kerja sesuai standar pemerintah. Meningkatkan kenyamanan fisik di tempat kerja, pencahayaan, ventilasi, fasilitas istirahat. Manfaatnya adalah lingkungan kerja lebih kondusif dan produktivitas dapat meningkat. Lalu, apa peran serikat kerja dalam menciptakan lingkungan di tempat kerja? Peran serikat pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif adalah memiliki fungsi penting sebagai wakil karyawan untuk memastikan hak kesejahteraan kondisi kerja tetap terjaga. Menjadi jembatan komunikasi antara karyawan dan manajemen, menyampaikan apresiasi, keluhan, dan kebutuhan karyawan secara terstruktur, mengurangi potensi konflik karena penyampaian dilakukan secara profesional. Lalu, peran serikat pekerja adalah menegosiasikan sistem penggajian dan kesejahteraan. Serikat pekerja dapat melakukan perundingan mengenai kenaikan gaji tahunan, tunjangan kerja, uang lembur, sistem bonus. Tujuannya memastikan sistem penggajian kompetitif dan adil.
Kemudian peran serikat kerja adalah mengawasi implementasi regulasi ketenagakerjaan, menjamin bahwa perusahaan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan seperti jam kerja, cuti, dan keselamatan kerja. Melaporkan bila ada pelanggaran untuk mencegah perselisihan hubungan industrial. Kemudian peran serikat pekerja adalah membantu menyelesaikan konflik secara damai. Serikat pekerja dapat memfasilitasi mediasi ketika terjadi perselisihan antara karyawan dan perusahaan. Mencegah konflik hingga menjadi aksi mogok atau kasus hukum. Peran serikat kerja adalah meningkatkan keterlibatan dan moral karyawan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan terkait kondisi kerja, membangun rasa aman dan kepercayaan sehingga turnover dapat menurun. Kemudian, peran manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Manajemen memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja. Peran manajemen adalah membangun sistem penggajian yang adil dan transparan, melakukan peninjauan gaji secara berkala, menyusun struktur penggajian jelas, kompetitif, dan sesuai standar industri, menjelaskan dasar pemberian gaji agar tidak menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian peran manajemen adalah menciptakan kebijakan work-life balance, menetapkan jadwal kerja yang manusiawi, memberikan cuti yang mudah diakses dan tidak diberatkan, membatasi lembur, dan memastikan kompensasi yang sesuai. Peran manajemen selanjutnya adalah membuka jalur komunikasi yang efektif, mengadakan pertemuan rutin dengan serikat pekerja dan perwakilan karyawan, mendengar masukan pekerja dan menindaklanjutinya. Peran manajemen selanjutnya adalah mengembangkan lingkungan kerja yang aman dan sehat, memastikan standar keselamatan dan kesejahteraan kerja terpenuhi, menyediakan fasilitas seperti APD, pelatihan K3, dan area kerja yang nyaman. Kemudian peran manajemen selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi dan karir karyawan, menyediakan pelatihan berkala untuk pengembangan keterampilan, membuat jalur karir yang jelas agar karyawan melihat masa depan di perusahaan. Kemudian menjalin hubungan industrial yang harmonis, menghargai keberadaan serikat pekerja sebagai mitra bukan lawan, terlibat aktif dalam perundingan perjanjian kerja bersama, mencegah keputusan sepihak yang merugikan karyawan. Kemudian peran manajemen adalah membangun employer branding positif, menjaga citra perusahaan sebagai tempat kerja yang adil dan nyaman. Hal ini penting untuk menarik karyawan baru di tengah reputasi buruk perusahaan. Agar lingkungan kerja benar-benar kondusif, serikat pekerja dan manajemen harus bekerja bersama melalui dialog sosial yang produktif, perundingan perjanjian kerjasama yang adil, transparansi kebijakan, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat dan adil. Dengan sinergi ini, perusahaan dapat menurunkan turnover, memperbaiki reputasi, dan menjaga keberlangsungan operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.